Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan salaman amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, afiat, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita dalam memahami pelajaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Amin. Baik, pertemuan kita hari ini yaitu materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan materinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengetahui kitab-kitab yang lain selain Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya, berikut nama-nama rasul yang menerimanya. Yang ketiga, dapat mengetahui isi ajaran dari semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada materi. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah yaitu meyakini dalam hati, dilafazkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Selanjutnya pengertian kitab. Kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Maknanya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya perbedaan antara kitab dengan suhuf. Kitab adalah kalamullah yang sudah dibukukan, sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kemudian ini dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berkaitan satu dengan yang lainnya. Hubungan Al-Quran dengan kitab lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 64. Yang ketiga, mengoreksi kitab Allah yang sudah diubah oleh manusia yang ingkar. Adapun kitab-kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah
Yang pertama, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaumnya Bani Israel. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Ibrani untuk kaum Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Suryani sebagai pedoman Bani Israel. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab sebagai pedoman untuk seluruh umat manusia. Selanjutnya, nama lain dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga, Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat, Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang terakhir, Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Baik, sebelum saya mengakhiri materi ini, saya akan sampaikan rangkuman. Yang pertama, kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan disesuaikan dengan zamannya masing-masing. Yang kedua, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga, kedudukan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pedoman manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dirinya, dengan sesama manusia, dan dengan alam serta lingkungannya. Yang keempat, fungsi iman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.